Baik, kita akan belajar tentang manajemen integrasi proyek pada hari ini. Kita akan lihat apa sih yang mau kita pelajari ya. Nah, jadi manajemen integrasi proyek adalah pengetahuan yang paling penting, karena ini adalah pengetahuan untuk mengikat semua area lain dari manajemen proyek. Seorang manajer proyek harus berfokus utama pada manajemen integrasi proyek, karena organisasi yang sukses menyadari bahwa manajer proyek itu bisa memberikan sumbangsi pikiran yang berharga ke dalam proses seleksi. Nah, jadi kalau kita membayangkan ya seorang project manager itu mirip seperti seorang mandor yang mengatur keseluruhan jalannya bagaimana pelaksanaan di lapangan. Ya, berarti dia adalah seorang pemimpin proyek yang harus mengetahui semuanya itu sebaiknya sebelum proyek itu dilaksanakan. Ya, mungkin bukan mandor sih, lebih tepat kepala kontraktornya ya. Nah, jadi kalau kita ngebangun rumah, berarti kita ada kontraktor, dia buat juga budgetnya, dia buat juga rencananya, siapa orangnya yang bakal mengerjakan, ya. Mungkin dia karena dia nggak akan terus-terusan masuk ke lapangan, nanti dia suruh mandor di lapangan yang bagian mengawasi, tapi secara keseluruhan proyeknya dia akan melihat itu. Nah, kalau kita bicara tentang IT project ini sama, ya sama. Berarti kita akan memiliki seorang project manager IT, dia harus paham apa yang akan terjadi secara keseluruhan. Dan oleh karena itu, perencanaan ini selalu dibuat di awal. Karena kita nggak mau sampai ini gagal, gitu ya. Kan kalau gagal, lagi kalau project IT itu jarang yang biayanya rendah, ya jarang. Biasanya biayanya lumayan tinggi. Di dalam perencanaan, untuk kita bisa semuanya terintegrasi ya, supaya kita membuat dengan sangat baik dan kegagalannya itu risikonya kecil, kita harus membuat yang pertama adalah strategic planning. Sebelum memilih sebuah proyek, organisasi itu perlu melakukan strategic planning proses. Apa yang dilakukan? Yang pertama adalah mengamati dulu apa sih kekuatan, kelemahan dari perusahaan, dan kesempatan dan ancaman yang ada dari luar sana. IT project itu biasanya harus mendukung keseluruhan strategi bisnis. Banyak teknik ya kalau untuk melakukan strategic planning itu. Jadi biasanya kita bisa menggunakan fokus pada kebutuhan luas dari organisasi, bisa kategorisasi proyeknya ya berdasarkan kebutuhan, berdasarkan waktu, berdasarkan biaya ya. Kemudian kita lakukan analisis finansial ya. Nanti saya akan perkenalkan untuk yang paling basic ya. Kemudian kita kembangkan model penilaian dengan bobot, balance scorecard ya. Ini juga bisa ya, tapi kita nggak secara khusus kita fokus mendalami ini ya. Saya tapi pengen kalian tahu apa sih yang saya sebut-sebut ini, oke, supaya tidak bingung kalau kita membahas ini. Untuk SWOT analisis, sebetulnya yang kita lakukan adalah kita membuat matriks semacam ini ya. Jadi kamu bisa lihat ini ada 4 kuadran, ada strength, weakness, opportunities, dan threats. Nah, ini adalah paduan dari apa? Dari 2 hal. Yang pertama adalah apakah ini akan membantu kita, ya helpful, atau ini akan menggagalkan apa yang kita lakukan atau harmful, menyakiti, ya. Yang dari sumbu sebelah kiri ini asal mulanya dari mana? Apakah dari dalam perusahaan internal atau ini dari lingkungan di luar yang biasanya tidak sanggup kita kendalikan. Nah, kalau kita mau melihat strength atau kekuatan, ini berarti adalah kombinasi dari apa yang bagus dari dalam perusahaan kita, ya bagus dari dalam perusahaan kita. Oke, jadi jangan sampai salah. Oke, kalau yang harmful dan internal itu kita sebut weakness. Jadi weakness adalah merugikan kita dan asalnya dari dalam, gitu ya. Jadi ingatnya gitu. Nah, sekarang kalau yang dari luar gimana? Membantu tapi dari luar itu kita sebut kesempatan atau opportunities. Menyakiti atau membahayakan ya, dan dari luar itu kita sebut ancaman. Jadi kalau saya ambil satu hal, misalnya saya ambil contoh, saya ingin melakukan proyek ya sekarang ya kayak di negara kita kereta cepat gitu ya, kereta cepat. Strength kita apa? Oh tenaga kerja murah nih Indonesia ya, karena kan dari dalam negara, karena kita sekarang view-nya Indonesia nih proyek kereta cepat. Yang merugikan apa nih dari kita sendiri? Aduh, kita tuh masih kekurangan kemampuan untuk bisa membangun jalur kereta cepat yang terbaik ya. Dan oleh karena itu
kita akan mendayagunakan si opportunities. Nah, opportunities-nya apa? Kita bisa bekerja sama dengan Jepang, bisa dengan China, bisa dengan negara lain yang sudah maju untuk supaya teknologi yang tidak kita kuasai itu bisa terjadi, ya. Nah, itu disebut opportunities. Kenapa? Karena bukan kita yang punya, tapi orang lain yang punya, dan itu akan menguntungkan kita kalau kita bisa kerja sama dengan dia, makanya kita sebut ini opportunities. Nah, kalau yang terakhir, threats itu apa? Nah, threats ini adalah dari luar dan menyakitin. Sebagai contoh adalah tidak diduga terjadi pandemi COVID. Ya, sehingga kamu sendiri bisa lihat sekarang proyek kereta cepat kita kayak mandek, ya, kelihatan tidak dikerjakan loh. Ya, jadi kalau saya sebagai kepala negara, saya akan melihat, saya melakukan SWOT analisis terhadap lingkungan Indonesia itu seperti itu. Ya, nah kalau kita dalam skala kecil ini sama, ya. Jadi silakan nanti sesuai dengan kemampuan kita analisis kita punya apa, kekuatannya, kita punya kelemahannya apa, kita punya kesempatan apa, dan juga apa ancaman yang kita hadapi. Setelah kita bisa punya SWOT, nah ini buat apa sih sebetulnya si SWOT ini bisa membantu kita untuk menentukan proyek apa yang mau kita kerjakan. Nah, kalau kita sudah melakukan SWOT analisis, harusnya kita sudah punya weakness, punya strength, punya threats, punya opportunities kan. Nah, dan ini kita bisa lihat kita data apa aja sih. Nah, ini sebagai contoh ini adalah proyek dari sebuah contoh proyek IT ya. Misalnya ini kelemahannya tidak punya kemampuan untuk accounting finance, tidak punya marketing strategi yang clear, uangnya sedikit, tidak ada website. Ya, strength-nya numerous kontaknya banyak, kemudian sales dan interpersonal jagoan, strong technical software skill, good sample project. Opportunity-nya ada klien yang udah siap menunggu kita, terus industri juga terus berkembang, dan ada konferensi mayor untuk kesempatan promosi, ya. Dan di sini ada ancamannya adalah banyak kompetisi, ada beberapa kompetitor yang sudah sangat mantap gitu ya, dan risikonya tinggi. Nah, kalau kita cek di sini ternyata ada beberapa potensi proyek yang bisa dilaksanakan, yaitu bisa saja membuat mungkin software accounting, membuat marketing plan, ya, membuat website, kemudian juga bisa bikin project proposal dan juga conference promotion, ya, jadi promosi melalui conference. Nah, jadi ini bisa kita pakai juga untuk mengidentifikasi proyek apa yang kita mau kerjakan. Tentunya kita akan selalu banyak kesempatan untuk melaksanakan proyek. Tapi biasanya kita akan mengalami keterbatasan yang pasti pertama adalah uang. Oke. Yang kedua adalah kita nggak punya staffnya. Yang ketiga kita mungkin nggak ada waktunya ya. Jadi kita pasti akan ada batasan tersebut. Oleh karena itu, pada saat kita melakukan satu perencanaan, terutama untuk memilih IT project, ya, kita harus selalu memikirkan dulu, kita punya strategic planning seperti apa, tujuan bisnis kita seperti apa. Misalnya kita merasa bahwa oke, dari perusahaan kita pengen, kita nggak mau lagi rely atau bergantung pada nyewa website orang lain, kita pengen sendiri, ya udah kita bangun aja, itu misalnya ya. Kemudian baru kita cek area analisisnya, area bisnisnya gimana. Oh, key business process yang kita bisa untung itu apa aja. Lalu kita rencanakan, oh oke, ada beberapa proyek, sekarang saya udah pilih satu deh yang ini yang bisa membantu proses bisnis saya lebih baik, kemudian kita buat alokasinya. Ya, dan dari sini ini tentunya akan membutuhkan satu upaya yang tidak langsung, melainkan ini adalah sesuatu yang kita nanti harus rencanakan, kita kerjakan supaya bisa chance kegagalannya itu bisa serendah mungkin. Oke, nah kita lihat ya, yang pertama adalah fokus pada kebutuhan luas dari organisasi. Nah, apa saja kriteria yang kita harus lihat? Yang pertama adalah apakah kita perusahaannya membutuhkan pelaksanaan proyek ini? Terus apakah ada dananya? Apakah ada dorongan atau keinginan dari anggota tim kita untuk melakukan proyek tersebut? Ya. Kemudian apakah kita mendapatkan dukungan dari para anggota organisasi? Ya, karena sulit sekali ya, terutama kalau tidak ada support dari top management. Kita sudah sering bahas ini nih dari beberapa pertemuan sebelumnya ya. Banyak sekali IT project yang gagal kalau tidak ada dukungan dari pimpinan. Kemudian apakah kita punya kapasitas, punya keinginan,
apakah punya tekad untuk menyukseskan proyek tersebut? Itu harus jadi pertanyaan pertama yang kita pertanyakan. Yang kedua, kita perlu mengkategorisasi proyek. Ya, apa saja sih proyek yang bisa jadi pilihan kita? Nah, biasanya kita bisa kategorisasikan berdasarkan beberapa hal, yaitu motivasi proyek, misalnya masalah apa yang kita akan hadapi, apakah ada kesempatan, apakah ada perintah karena terpaksa gitu ya. Kadang-kadang terpaksa juga tuh. Sebagai contoh kalau di Maranatha kita ada yang terpaksa, yaitu kita harus mengerjakan akreditasi misalnya ya, karena kan sudah habis ya. Tapi itu adalah satu tujuan, karena kalau kita tidak melaksanakan akreditasi tersebut, mungkin izin operasi dari program studi tidak akan boleh dijalankan lagi ya. Oleh karena itu kita bisa ya, contohnya kategorisasinya, motivasinya adalah itu. Yang kedua mungkin jangka waktu ya, berapa lama bisa beres. Mungkin kita bisa beberapa pilihan, proyek yang sebentar, proyek yang cepat, proyek yang lama ya, kita mau pilih yang mana. Nah, itu jadi salah satu yang kita bisa lakukan. Nah, saya sebetulnya pengen ambil satu contoh akrab dengan kalian ya, mungkin kalau kalian yang tahu di Jakarta ada busway ya. Nah, busway itu adalah salah satu solusi cepat yang diambil oleh pemerintah Jakarta dibandingkan dengan membuat MRT ya, karena MRT kan butuh bertahun-tahun dan Jakarta sudah tidak punya lagi alternatif kecuali mencari cara untuk mengurangi kemacetan yang terjadi. Dan oleh karena itu, busway dibuat. Itu adalah cepat ya, cepat walaupun tidak full solution ya, karena sampai sekarang kita lihat ini masih aja masalah ya. Makanya MRT itu sekarang kita akan buat si kereta cepat itu. Ya, jadi ini waktu timbang-timbang itu yang pasti yang satu cepat, yang satu lambat. Nah, kalau kita ngomongin proyek IT juga sama. Saya sudah di dalam dunia bisnisnya, saya sudah ngalamin mau pilih software A atau B gitu ya. A atau B, yang A custom build gitu ya, custom build. Yang B beli aja udah jadi ya. Kita punya pilihan kan, tapi tentunya ada trade off. Kalau custom build biasanya agak sedikit lebih murah ya, terus terang ada gitunya, agak sedikit lebih murah ya, bisa sesuai dengan keinginan kita, tapi problemnya adalah biasanya waktunya lama ya. Kalau custom build itu lama, jarang yang cepat sekali ya. Tapi kalau pilihannya kita beli yang udah jadi nih, biasanya yang branded biasanya udah lebih mahal ya. Nggak selalu sih, tapi saya mau kasih contoh, misalnya aku mau beli CRM dari Microsoft atau aku bikin build sendiri gitu ya. Kalau udah beli dari Microsoft udah jelas dia ada jaminannya, bagus pasti dan cepat, sudah available, tersedia, tapi apakah kita sanggup membayar sebesar itu dan apakah kita apakah sesuai dengan proses kita ya, itu sering jadi pertimbangan kita. Nah, jadi kita boleh nih salah satunya kita kategorisasi itu. Nah, kemudian yang terakhir kita bisa lihat prioritas juga bisa jadi ukuran utama dalam memilih ya, misalnya mana sih yang lebih urgent? Karena apa? Karena biasanya ya resource kita terbatas. Kalau satu perusahaan disuruh pilih mau bikin jaringan WiFi atau mau enhance security, nah yang mana tinggal dilihat aja, yang mana yang lebih tinggi prioritasnya, ya? Atau bikin aplikasi, gitu ya. Nah jadi pada akhirnya ini bisa jadi pertimbangan kita. Oke, jadi silakan bisa menggunakan kategorisasi proyek sebagai acuan untuk memilih sebuah proyek. Yang ketiga, mohon maaf ini ternyata nggak jelas, lakukan analisis finansial ya. Nah, untuk analisis finansial itu ada 3 yang saya jelaskan. Sebetulnya ada satu lagi IRR, lupa ditulis ya. Nah, jadi ini ada, sebetulnya kalau kalian mahasiswa IT itu nggak secara khusus belajar ini, ya. Tapi menurut saya akan sangat baik untuk mengetahui. Karena kalau kalian jadi project manager, itu kalian nggak boleh buta terhadap keuangan. Ya. Jadi pengalaman saya pun bahkan ya, karena saya sekarang berada dalam posisi pimpinan di perusahaan dan juga saya sempat di Maranatha juga jadi pimpinan ya. Saya merasa bahwa kebutaan saya terhadap keuangan itu bisa menjebak saya dalam kondisi yang tidak enak ya. Oleh karena itu tapi sebenarnya sih kalau saya ada latar belakangnya ya. Jadi kalau kalian yang sama sekali nggak ada latar belakangnya harus bisa juga minimum yang inilah yang paling minimum ya. Oke. Nah, kalau walaupun saya dulu belajar, saya suka lupa gitu ya, tapi ini sangat bermanfaat sekali. Nah, kita lihat ya, yang pertama, net present value analysis. Analisis net present value adalah perhitungan nilai bersih today, oke, yang diharapkan dari keuntungan atau kerugian moneter dari suatu proyek dan menghitung nilai semua aliran kas masa depan yang kita harapkan. Nah,
Suatu organisasi yang pasti harus mempertimbangkan hanya proyek dengan net present value positif, ya. Kenapa? Ya, kalau negatif berarti kamu rugi dong. Kamu invest sekarang lebih gede dari uang yang kamu akan dapatkan. Ayo, ya coba. Itu yang kalian bayangkan. Kemudian NPV positif itu berarti pengembalian proyek melebihi biaya modal kita. Ya, jadi kita pengembalian akan terjadi dan kita bisa investasikan modal dari tempat lain. Dengan kata lain, biaya modal adalah tingkat pengembalian yang bisa diperoleh dengan memasukkan uang yang sama ke dalam uang yang berbeda, investasi dengan risiko yang sama. Ya, jadi silahkan, pokoknya ini bisa. Proyek dengan NPV lebih tinggi lebih disukai, ya tentu saja, daripada proyek dengan NPV yang lebih rendah. Oh, ini sorry ya, saya ngetiknya salah. Oke, kalau semua faktor dianggap sama. Nah, ini gambarannya ya, NPV itu sendiri adalah sigma atau total dari semua cash flow dibagi 1 plus R, ya. R itu adalah discount rate, ya, dipangkatin T, ya, T itu waktu. Nah, 1 plus R. R itu dapat dari mana? R itu kita sebut discount value. Discount value itu ngambilnya dari mana? Kalian bebas ya, tapi biasanya saya ambil nilai persen inflasi. Kalau nggak persen inflasi, ya persen inflasi sih paling tepat ya, sebetulnya paling tepat. Kalian bisa juga sih pakai ngelihat bunga bank ya, bunga bank itu berapa persen kita masukin ke sini juga bisa. Nah, intinya kalau kita totalkan ya, ini anggap nih di tahun pertama kita dapat 40.000 US dollar ya, terus di tahun ke-0 kita harus ngeluarin uang 40.000 US dollar karena kita invest misalnya beli perangkat IT dan lain-lain gitu ya. Di tahun pertama kita dapat pemasukan 12.000. Tahun kedua kita dapat pemasukan lagi 12.000, tahun ketiga 12.000, tahun keempat 12.000, tahun kelima kita dapat 32.000 dengan catatan mungkin dijual gitu, ya dijual sebagian asetnya, semua asetnya. Jadi berarti kita kalau mau ngomong kasar nih ya, kita nggak mikirin discount rate, itu secara kasat mata aja kita tahu bahwa ini ada 48 ditambah 32, jadi sekitar 80.000 US dollar. Di minus 40, kita tahu ini pasti untung kan, gitu ya. Tapi apakah betul itu untung? Problemnya adalah kalau kita ngomong uang 100.000 di tahun 2021, apakah betul masih punya kemampuan membeli yang sama di tahun 2026, 5 tahun lagi? Ya, kemungkinan tidak sama. Ya, saya merasakan sendiri pada saat saya pada saya tahun 2007 saya berangkat dari Indonesia untuk studi di Amerika, itu saya merasa kalau saya belanja ya, saya belanja nih ke toko Jogja, itu saya belanja, cukuplah 500 itu dapat banyak banget. Ya. Kemudian pada saat saya kembali ke Indonesia di tahun 2012, jadi 5 tahun kemudian, aku datang lagi ke Indonesia, terus aku belanja, astaga saya nggak pernah bisa spend untuk barang yang sama, itu habis cuma 500. Kira-kira habisnya saya sejutaan. Untuk belanja ya, karena saya jarang loh belanja, jadi seminggu sekali, saya kalau belanja seminggu sekali itu kira-kira habis 1 juta. Ya, beli makanan, beli apa segala macam. Nah, jadi di mata saya nih secara langsung gitu ya, wah berarti si uang saya 100.000 itu kalau dulu bisa beli segini, tahun ini 5 tahun lagi saya cuma bisa beli setengahnya. Nah, berarti kan nilai kita udah menurun gitu. Nah, berarti akan jadi pertanyaan buat kita, kalau kamu investasi hari ini, terus nanti masa depannya dapat duit berapa, kamu harus memperhitungkan juga tingkat inflasi tersebut. Jadi kita tahu real nilainya berapa. Ya, nah ini ada contoh lain ya, saya kasih lihat. Misalnya ya, ini adalah perhitungannya discount rate-nya adalah 10%. Asumsi ya, inflasi 10%. Wah, ini memang gede banget ya. Indonesia itu cukup bagus loh. Terakhir kita sekitar 5% inflasi ya, which is pretty good ya. Kalau 10% itu lumayan loh gede ya. Tapi nggak apa-apa, ini buat simulasi biar memudahkan ya. Jadi ini contoh ya, di proyek ini itu di tahun pertama harus ngeluarin biaya 5.000 US ya. Di tahun kedua bisa dapat revenue-nya 2.000, kena biaya 1.000. Jadi net cash flow itu cuma 1.000, cuma positif 1.000. Di tahun ketiga ini ada benefit 3.000, cost-nya 1.000, berarti net cash flow-nya plus 2.000 dan seterusnya. Di total kita dapat secara kasar ya, oh berarti kita bakalan cash flow-nya positif 5.000. Tapi apakah nilai ini itu benar 5.000?
Ternyata tidak, ya, karena setelah kita menggunakan discount rate ini dengan rumus yang tadi, ya, yang ini nih, ya, rumus yang ini, ternyata nilai kamu 5.000 di tahun kelima, ya, semua cash flow ini itu cuma 2.300. Coba, ya. Bayangkan, berarti kalian ini agak-agak bermimpi dapat segitu, padahal ternyata cuma segini. Karena setelah kita perhitungkan, nilai di tahun depan itu sudah ngedrop. Dan oleh karena itu kita sebetulnya cuma dapat 2.316 secara neto setelah memperhitungkan discount rate 10%. Ya, nanti kita bisa pakai formula NPV ini pakai Excel ya, dan kalian bisa langsung dapat kok rumus ini. Jadi tidak susah. Oke. Nah, ini sekarang kita bisa bandingkan proyek kedua dengan cara yang sama, kita hitung, oh ternyata NPV-nya 3.200. Nah, berarti kita tahu nih sekarang, ya walaupun nilai uangnya itu sama, ya di tahunnya nih kan nih tahun ke-1, 2, 3, 4, 5, ini tahun ke-1, 2, 3, 4, 5-nya tuh beda-beda nih netnya ya. Dengan total 5.000 sama, ternyata NPV-nya bisa beda, karena time value of money-nya berbeda. Dan oleh karena itu, nah ini kan kebetulan dia biayanya cuma 1.000 nih, minus 1.000 di sini, jadi tidak terlalu besar ya. Dengan kedepannya walaupun kelihatan lebih kecil dari yang atas, itu ternyata NPV dari project 2 itu much better. Berarti kita pilih yang mana nih kira-kira? Tahu lah ya, tentunya pilih NPV yang lebih besar. Oke, don't worry ya, nanti ini ada rumusnya, gampang sekali, kita tinggal pakai aja yang di Excel. Oke, nah sekarang kita lihat ukuran yang kedua ya, yang kita sebut ukuran kedua adalah return on investment, adalah pengembalian investasi kita. Berarti apa? Ini adalah hasil pengurangan biaya proyek dari semua manfaat yang kita terima di masa depan, pendapatan yang diterima masa depan, dibagi dengan biaya proyek. Jadi misalnya nih, Anda investasi $100 hari ini, tahun depan nilainya 110. ROI Anda adalah 110 kurangi 100 dibagi 100 atau 10%. Nah, perlu diingat bahwa ROI selalu berupa persen, baik itu positif atau negatif. Nah, gimana bisa negatif? Tentunya kalau tahun depan nilainya ngedrop. Oke, aku ambil contoh misalnya gini. Kalian ceritanya nih beli Bitcoin ya. Oke, banyak duit ya. Beli Bitcoin. Kamu beli hari ini dengan harga 50.000 US dollar. Oke. Tahun depan ternyata anjlok ya. Jadi kalian si Bitcoin harganya tinggal 40.000 US dollar. Nah, berarti kalian berapa tuh kerugiannya? Ya 40.000 40.000 ya, tahun depan dulu nih. 40.000 dikurangi 50.000 dibagi 50.000. Ya kan rumusnya kan? Berarti berapa tuh? Berarti kalian akan mendapatkan minus, udah pasti minus ya, minus 1.000 dibagi 5.000, minus 20%. Nah itu ya, jadi berarti kekayaan kalian, return on investment kalian minus 20%. Itu kalau kalian kondisinya seperti tadi. Tapi jangan khawatir ya, dengar-dengar Bitcoin katanya bakalan naik ya. Ini saya cuma ambil contoh. Walaupun semua tidak ada yang pasti, tapi melihat tren dengan banyaknya perusahaan besar masuk, menurut saya Bitcoin itu kelihatannya akan terus naik ya, cryptocurrency akan terus naik. Nilai uang kita yang kita pakai sehari-hari, uang kertas malah bakal ngedrop kelihatannya ya, karena kenapa coba ya, karena pemerintah cetak uang terus ya. Kalau kalian, saya jadi balik lagi nih ke film Money Heist ya, karena saya baru beres nih nonton film Money Heist yang season 2, setelah saya lihat benar juga ya, itu adalah adding liquidity. Cuman cetak uang itu berarti apa? Nilai mata uangnya dong anjlok dong, karena ada suntikan dana yang masuk ke dalam pasar ya. Tapi ini di luar dari topik ya. Cuman saya pengen kalian paham lah, secara ekonomi itu sebenarnya otaknya, logikanya kayak gitu. Selalu everything bisa dipikirkan secara logik. Oke ya. Nah, jadi balik lagi ke proyek. Untuk proyek yang multi tahun, kita selalu paling baik adalah kita pakai discounted cost ya, karena kalian bisa lihat sendiri, mungkin secara total sama-sama aja kayak tadi, tapi hasilnya lain. Return on investment sama aja, sama, karena kalau kita pakai discounted rate itu nilainya bisa beda ya. Nah, kalau kita mau pakai discounted rate, ROI-nya berarti rumusnya jadi gini, nggak bisa seperti contoh saya yang terlalu sederhana ini, melainkan kalian harus konversi dulu si angka 110 itu menjadi nilai hari ini. Jadi kalau kita ngomong 110 berapa sih? 110 di tahun depan 2022, 100 di tahun 2021 hari ini itu berapa?
Berarti kalian harus dikalikan 110 ya, ditambah R gitu ya, berapa persen ya, dipangkatin 1 tahun. Intinya gitu ya. Nanti kalian akan lihat berapa nilainya. Jadi di sini ini contoh. Oke. Nah, ini ada contoh yang lebih nyatanya. Misalnya ini discount rate-nya 8% ya. 8%. Kemudian asumsi bahwa proyek itu diselesaikan di dalam di dalam simulasi ini. Anggap aja kita biayanya di tahun pertama adalah 140.000 US. Kemudian di tahun berikutnya kita discount rate-nya 0,93 dan seterusnya. Kita hitung berarti biayanya itu sesungguhnya walaupun 40.000, kenyataannya adalah biayanya sama dengan nilai di tahun ini 37.200. 2 tahun lagi walaupun 40.000 tapi di discounted cost-nya 34.400 dan seterusnya. Jadi kita dapat total uang segini. Manfaatnya berapa? Kita dapat discounted benefit. Dan dengan demikian kita bisa menghitung bahwa return on investment dari semua cash flow yang didapatkan dibagi dengan investasi pada tahun ini akhirnya dapatlah 112 ya. Kalau NPV ini udah dihitung juga pakai rumus ya. Dan kita lihat ternyata 1 tahun proyek ini 1 tahun udah kembali karena di tahun pertama ngeluarin 140.000 US dollar, di tahun kedua udah 148.800. Nah, ini ada template-nya ya. Nanti kamu bisa buka template-nya, nanti saya kasih. Saya sebenarnya udah pasang, ada di CLS ya. Ada di CLS, ada folder judulnya template Katie Swalby ya. Nah, itu semua template yang dari buku teks kita. Selanjutnya kita bisa lihat ada satu ukuran lagi namanya IRR. Nah, IRR adalah Internal Rate of Return. Nah, sebetulnya ini hanya sudut pandang yang berbeda saja dari NPV dan dari ROI ya. Nah, ini tepatnya NPV sih, ya bukan. Ya sebenarnya dua-duanya ya. Tapi kita bisa ngebayanginnya gini, pada discount rate berapa, NPV itu bernilai 0. Nah, jadi kalau tadi kita ngecek semua NPV tersebut, kita dapat berapa kemajuannya, berapa persen sebetulnya keuntungan kita gitu ya dari ROI-nya, kemudian nilai net present value-nya berapa, sekarang kita balikan. Kita pengen NPV-nya 0, itu pakai discount rate berapa? Ya, dan ini sebetulnya bisa langsung menggunakan rumus IRR di Excel, atau ganti pada figur 4.4, ganti sel B1 sampai nilai B7 jadi 0. Ya. Nah, jadi di sini di gambar 4.4, nah, B1 ya, sampai oh ya, kita pengen ini 0. Ya. Kalau kita pengen ini 0, gimana caranya? Nanti kita bisa perhitungkan. Kalau saya, biasanya kalau mau manual ngitungnya kita ganti-ganti aja angka ini. Naik atau turun, ya sampai dapat angka ini 0. Bisa kok. Ya kira-kira dulu, nanti kita cari yang mana angkanya. Oke, yang terakhir adalah payback period. Payback period adalah lama waktu modal kita kembali lah, gitulah ya kasarnya. Oke, nah ini hitungannya bisa tahun, bisa bulan, dan kita bisa lihat di sini kalau yang hijau ini adalah pendapatan kita ya, kita akumulasikan. Kalau yang merah ini adalah biaya kita akumulasikan. Nah, payback adalah di titik temunya. Nah, kebetulan untuk contoh yang tadi, yang ini ya 1 tahun udah bisa kembali. Oke, dan itu tercermin dari tadi kan 140 ya ini ya di awal. Oke, revenue-nya masih 0, terus kita dapat, kita petakan, kelihatan. Ternyata pertemuannya di tahun ke-1. Oke, baik ya. Nanti kita akan lihat template-nya ya setelah ini. Oke, yang berikutnya kembangkan weighted model score ya. Model weighted score ini juga sama, ada template-nya ya di folder Katie Swalby. Nah, jadi kita bisa tetapkan beberapa kriteria pemilihan, berikan bobot, lalu bikin perhitungannya, pilih berdasarkan skor tertinggi. Jadi kalau kalian lihat gambar ini, kriterianya adalah support key business objective, has strong internal sponsor, has strong customer support.
Ya, use realistic level of technology, can be implemented in 1 year or less, provide positive NPV, low risk. Ya, ini adalah kriterianya, ukuran-ukurannya. Nah, sekarang kita buat bobotnya. Yang mana yang lebih penting buat kita? Ternyata yang paling penting adalah support key business objective. Oke, yang kedua terpenting adalah NPV-nya harus positif. Oke, selanjutnya ada internal sponsor, ada customer support, ada teknologi yang sesuai, realistik, kemudian punya risiko rendah, dan terakhir bisa diimplementasikan dalam 1 tahun atau kurang. Nah, ini kelihatannya kalau mulur lebih dari 1 tahun masih nggak apa-apa. Ya, ini ceritanya gitu ya, karena dianggap tidak paling penting. Nah, kemudian kita cek project 1, project 2, project 3, project 4, apapun itu kita nilai. Dan kemudian kita skorkan. Setelah kita skorkan, kita buat chartnya. Oh, ternyata yang paling berharga adalah yang mungkin jadi pilihan kita adalah project number 2. Oke, karena skornya paling tinggi. Tentunya kalian nanti bisa lakukan ini, kriteria pun boleh selalu diubah ya, nggak selalu ini aja. Yang terakhir ini adalah konsep balance scorecard. Ya, balance scorecard itu sebetulnya gini. Ini konsepnya berasal dari Kaplan and Norton ya. Jadi kalian bisa lihat di bawah sini nih, adapted from Robert Kaplan and David Norton with balance scorecard as a strategic management system. Nah, jadi kita akan membuat satu ukuran di sini, satu ukuran yang berdasarkan 4 sudut pandang. Ya, jadi kita bisa lihat bahwa kalau yang pasti biasanya perusahaan itu selalu finansial, ya selalu finansial. Dan ini kalau finansial itu berarti apa? Untuk supaya sukses secara finansial, bagaimana kita bisa tampil di depan shareholder kita. Oke. Yang kedua, untuk bisa memuaskan shareholder dan customer, bisnis proses apa sih yang harus kita jago gitu, ya. Terus untuk learning, untuk customer nih kiri dulu ya, untuk mencapai visi kita, bagaimana kita harus tampak di mata customer. Dan terakhir, learning and growth ini biasanya buat pengembangan ya, untuk mencapai visi kita, bagaimana kita bisa mempertahankan kemampuan kita untuk berubah dan meningkatkan diri. Ya, tinggal setelah kita mengukur ya proyek kita berdasarkan 4 perspektif ini, ya kita nanti bisa pilih yang mana yang paling penting. Oke, ini 5 ini adalah cara kita milih proyek ya. Jadi terserah, ini bisa pakai yang manapun ya. Kalau saya sih ngerasanya yang pasti untuk yang keuangan itu nggak boleh diabaikan ya. Jadi kalau saya mundur lagi nih ke sini, kamu bisa lihat 5 faktor ini itu kamu boleh pilih atau kamu boleh kombinasikan. Misalnya nggak yakin gitu ya, nggak yakin ya udah kamu coba aja dari beberapa metode sampai yakin. Karena kalau saya ngomongin proyek IT ya, proyek IT itu biasanya pastilah 100 juta ke atas mah kemungkinan besar gitu ya. Kalau saya kayak SAP, kayak kita Maranatha SAP implementation kita bisa habis 2 miliar gitu ya sekali jalan juga. Oke, jadi it's really not small. That means kita harus cek apakah ini berharga untuk kita kerjakan. Oke. Oke, nah sekarang kita sudah selesai nih milih proyek. Ceritanya kita mau pilih proyek A. Kita udah yakin, oke proyek A saya mau pilih. Oke. Nah, hal berikutnya yang harus kita kerjakan adalah menyusun project charter. Nah, ini ada template-nya juga ya. Kita bisa ikutin mirip seperti tampilan ini. Project charter itu sebetulnya buat apa sih? Fungsi utamanya adalah buat komitmen kita, ya. Dan sekalian buat ngukur, benar nggak nih kita mau kerjain yang ini. Nah, kalian bisa lihat di dalam template ini yang apa aja sih isinya. Di sini ada judul proyek, ada tanggalnya kapan disetujui, terus proyeknya mulainya kapan, direncanakan bakal beres kapan. Ya. Kemudian milestone ya, tolok ukur keberhasilan itu di mana aja. Ya, contohnya menyelesaikan versi software pertama Juni tanggal 1, menyelesaikan produksi dari software November tanggal 1. Ya, kemudian budgetnya berapa? Kita sebutkan butuh 1,5 miliar untuk proyek ini dan seterusnya. Oke. Kemudian project manajernya namanya siapa? Ya. Ini ada nomor teleponnya, ada emailnya sekalian ya biar lengkap. Lalu objektifnya apa? Next Gen GNA Sequencing Instrument Project. Waduh, keren banget ya ini. Sudah berjalan selama 3 tahun, kita harus menyelesaikannya lah, intinya gitu ya. Kemudian apa sih kriteria kesuksesan proyek? Ini harus kita cek juga apa yang kita sebut
berhasil itu seperti apa. Karena ini akan menjadi ukuran pada saat kita closing nanti, ya selesai finishing gitu. Lalu approach yang bisa kita ambil apa aja, kita di sini tuliskan, misalnya kita cari pengganti Nick Carson untuk melaksanakan kerjaan teknis dan juga part-time assistant kalau ada untuk menggantikan, untuk membantu Nick Carson ini. Dalam 1 bulan kita udah bikin WBS, udah bikin scope statement, bikin Gantt chart, dan seterusnya. Kemudian buat semua hardware upgrade dalam 2 bulan, buat progress review, kemudian buat software testing. Dan selanjutnya kita ngomongin personel, ya siapa aja. Orang-orangnya siapa kita sebut, sponsor itu yang membiayai ya. Kemudian ini tim membernya, project manager Nick Carson, ini tim membernya. Kemudian biasanya diminta tanda tangan supaya apa? Supaya ada persetujuan, ya. Dan di sini boleh komen, boleh. Nah, ini si Ahmed Abram ini kelihatannya ya, dia bilang saya pengen terlibat secara intensif dalam proyek ini dan penting untuk perusahaan kita untuk sukses. Saya berharap semua bisa membuatnya sukses, ya. Kemudian ini dari Renyong, ini tim member ya, dibilang software test plan sudah selesai dan didokumentasikan dengan baik. Jika ada pertanyaan tolong kontak saya, ya contoh seperti itu. Oke, dan ini bagusnya apa? Kalau kita sudah buat seperti ini adalah ukuran kita untuk nanti termasuk apakah beres, apakah kita sesuai dengan plan, kita udah tahu semuanya dan juga menciptakan komitmen dari pelaksananya. Oke. Berikutnya, di sini akan ada berbagai project management plan dan project dokumen. Nah, saya akan tempatkan semua di CLS. Ini banyak banget ya, dan ada ya template-nya, cuman saya belum selesai nge-upload. Ya, nanti saya uploadkan semua. Ya, nanti saya uploadkan semua untuk materinya, cuman tadi baru sempat yang saya pikir akan diperlihatkan hari ini saja. Ya, jadi kita nanti saya coba masukkan untuk semua template yang ada. Banyak ya soalnya ya. Oke, saya pakai tim charter dan sebagainya. Oke, tadi kita lihat itu adalah dokumen untuk project management plans. Nah, project management plan sendiri itu adalah berupa dokumen yang kita akan pada akhirnya sepakati sebagai satu rencana keseluruhan proyek. Beda dengan project charter ya. Kalau project charter itu kayak semacam inisiasinya lah, kontrak di antara tim gitu. Kalau yang ini adalah penjelasan lebih mendetail. Oke, apa aja isinya? Adalah overview atau intro dari proyek, project organization, ini berarti struktur dari si project tersebut, siapa project manajernya, terus anak buahnya apa, dan sebagainya. Manajemen and technical process, oke. Apa saja yang teknis-teknisnya ya, bisa metode apa, misalnya mau pakai SDLC, mau pakai Scrum gitu ya, boleh nanti digambarkan di sini. Oke. Kemudian work to be performed, apa aja scope-nya, schedule dan budget information-nya apa, lalu referensi ke project planning dokumen lain apa. Ya. Nah, ini adalah struktur yang paling umum, tapi beda-beda, bisa juga kita ngikutin struktur lain, tapi biasanya komponen yang kita harapkan itu semuanya harus ada. Ya, kalau yang ini punyanya standar IEEE, ya. IEEE ini adalah asosiasi dari electrical engineering, ya, electrical engineering and apa ya, jadi lupa singkatnya. Tapi ini biasanya kita akan gunakan sebagai acuan standar. Nah, berarti mungkin Anda bertanya-tanya, loh, Bu, berarti ini bisa beda-beda dong? Oh, bisa beda. Tapi yang penting kita manajemen plan-nya kita ada yang kita butuhkan untuk bisa menjalankan proyek ini dan terlaksana dengan baik. Oke. Setelah kita tadi mengkaji strategic plan kita, kemudian kita juga membuat perencanaan, mengevaluasi mini project, kemudian membuat project charter, langkah berikutnya adalah kita mulai proyek itu dilaksanakan. Nah, pada saat mengarahkan dan mengelola proyek, pekerjaan proyek, ini apa yang dilakukan? Harus ada koordinasi, harus ada kepemimpinan yang kuat, harus ada pengetahuan tentang produk, bisnis, dan area aplikasi, dan juga kita biasanya menggunakan perangkat dan teknik eksekusi proyek supaya kita bisa lebih efektif pekerjaannya. Sebagai contoh, kita boleh minta pendapat dari expert, ya, kalau kita nggak bisa nangani sendiri. Kemudian kita bisa pertemuan, ya, meeting
Lalu kita juga bisa pakai PM Info System. Berikutnya, area yang perlu kalian pikirkan adalah mengelola manajemen pengetahuan proyek. Nah, jadi gini, kan kalian ngerjain proyek itu pasti ada yang gagal, ada yang berhasil kan? Dan mungkin kalian ngerjain apa, then you find something wrong, something wrong. Terus what should you do gitu ya pertanyaannya, what should you do? Nah, kita pasti pada saat mengerjakan sebuah proyek akan ada pembelajaran, dan oleh karena itu ya mengelola pengetahuan proyek itu menjadi sesuatu yang penting karena kita nggak mau kehilangan pengalaman itu dan diulangi lagi kesalahan itu di masa yang akan datang. Nah, jadi kita harus yang kita sebut mengelola dua hal. Explicit knowledge atau pengetahuan yang bisa dengan mudah dijelaskan dengan kata-kata, gambar, dan angka gitu ya. Dan gampang banget kalau kita mau ngasih tahu kenapa kita bisa kasih lihat ini gitu ya. Oke, atau kita bisa juga pakai tacit knowledge. Nah, tacit knowledge adalah pengetahuan yang sulit untuk diekspresikan dan seringkali sangat personal. Kita perlu mengelola pengetahuan ini, biasanya kita bisa rekam, tertulis atau tidak dengan audio, foto, atau video, dan untuk keperluan pembelajaran di masa yang akan datang. Oke, nah ini memang ada ilmunya sendiri ya. Kalian mahasiswa SI mungkin akan bisa nanti ada ambil mata kuliah pilihan judulnya Knowledge Management. Oke, itu bagus ya. Dan bidang itu actually today apalagi ya, menurut saya ya, today apalagi karena banyak multi country companies, multi sites company, akhirnya knowledge management itu menjadi penting banget supaya kita tidak jadi kayak orang bego gitu ya, mengalami kesalahan yang sama lagi. Oke. Selanjutnya kita juga harus melakukan pengendalian yang terintegrasi. Ya, maksudnya apa? Berarti kita harus melakukan identifikasi, evaluasi, dan pengelolaan perubahan dan project life cycle. Ada 3 tujuan yang pasti yang kita ingin capai dengan melakukan pengendalian ini. Yang pertama, memengaruhi faktor yang menciptakan perubahan untuk meyakinkan bahwa perubahan itu akan menguntungkan. Yang kedua, kita akui bahwa perubahan sudah terjadi ya, lalu kita kelola. Oke. Jadi sometimes ya, sekarang aku ngebayangin gini nih. Ya, aku balik lagi aja ke contoh proyek kereta cepat. So, kita udah jalanin, dan COVID datang, terhenti proyeknya. Nah, berarti kalau kita ngomongin pengendalian, kita akan bicarakan tentang bagaimana kita mau lanjutin nggak nih proyek ini. Apakah apa yang mau kita kerjakan, apa biarin dimandekin terus, atau kita akan planning nanti mungkin berapa bulan ke depan, kita baru akan jalankan lagi. Nah, ini semua harus kita pikirkan ya. Nggak bisa kita biarkan terus nanti mati dong proyeknya, sayang, padahal kan berapa banyak uang yang udah keluar ke situ. Jadi di langkah ini itu biasanya kita akan juga melakukan dokumentasi, verifikasi, lalu kita minta persetujuan bahwa boleh nih perubahan ini sudah terjadi, oke, setuju dan perubahan ini ada approval, kalau udah berarti kita bisa jalan. Seperti itu. Oke, selanjutnya closing project atau phases, yang terakhir ini adalah penutupan proyek atau fase proyek yang berarti finalisasi semua aktivitas dan transfer kerjaan yang sudah beres dan dibatalkan pada orang yang tepat. Ya, nah, jadi kita kalau mau close ya, kita tuh harus serah terima gitu loh. Jadi bukan cuman udah beres ya, bye gitu ya. Bukan semacam itu. Kita harus melakukan dengan baik. Apalagi kalau untuk proyek IT ya, aku sering melihat ya, risiko kalian kalau proyek IT itu, customer itu kayak never stop asking. Ya, aku sendiri sekarang ya, saya ngerjain digital marketing. Kadang-kadang saya suka merasa itu proyek ya buat saya. Saya suka merasa astaga, ini customer-nya permintaannya nambah terus gitu ya. Terus aku harus kasih satu garis di mana aku bilang oke, maaf ya Bu, kalau penambahan ini berarti Ibu mau tambah enggak biaya servisnya, karena saya juga merasa nggak adil buat kami gitu ya. Jadi ini penting sekali, nanti kalian harus belajar ya, kalau kalian beneran nih akan berkecimpung sebagai seorang pemimpin proyek, itu kamu harus berani juga say, maaf ya, ini sudah over, bukan over lah, kita bilang bahwa, nah kalau misalnya mau tambah yang itu, nanti saya kasih quote ya untuk penambahannya gitu aja, minimum gitu. Ya, kalau saya sih biasanya udah kalau ngomong gitu, terus aku bilang, ya gini Bu, gimana kalau nambahin segini setiap bulan, nanti saya akan menambahkan itu. Nah, ternyata dia nggak mau kan, dia mundur, jadi dia kurangin yang lain, supaya itu bisa masuk. Better kan for us, better buat dia juga. Ya, jadi kita jangan jadi kayak charity ya. Ngerti sih, charity bagus, tapi kalau untuk
proyek-proyek, terutama kalau itu adalah job kalian, itu adalah sumber pencarian, mata pencarian kalian, kalian jangan takut menolak. Oke, kalian pintar-pintar untuk mendapatkan pendapatan tambahan dari situ. Ini pesan saya aja ya, karena saya udah sering ngalamin tuh, project bisa melar, nggak tahu segede apa, tapi nggak bisa nambah uangnya, itu tuh yang gawat. Ya, oke, baik. Oke, pada saat closing kalian harus menyerahkan final product, service atau result ya, kemudian final report, ada template-nya juga final report ya, tapi saya belum upload nih. Kemudian organizational process asset update. Nah, akhir kata saya mau menyarankan kalian selalu bisa menggunakan software untuk manajemen integrasi proyek ya. Nah, di dalam SAP tentunya sudah ada ya, ada. Kalian bisa lihat overview. Nah, kebetulan hari ini kayaknya nyambung nih. Hari ini kita ngomongin reporting, kita bisa lihat overview dari keseluruhan proyek. Oke, dan di sini kalau ini saya ambil dari software project management. Yang saya senang ini adalah dia ada dashboardnya. Ya, kalau kalian pakai software Microsoft Project itu juga ada kok dashboardnya. Jadi saya biasanya suka pakai itu. Tapi belakangan karena saya nggak langganan, karena Microsoft Project itu harus modul tambahan, saya banyak pakai yang free ya. Yang free juga banyak kok. Jadi kalian kan waktu pertemuan pertama, ingat ya, pertemuan pertama kan kalian udah, salah satu tim udah kasih tahu tuh, ada beberapa software untuk project management yang kita bisa pakai, ada yang free, ada yang berbayar. Nah, tinggal kalian pilih aja. Bahkan kalau saya sih gini lah, kalau kalian proyeknya not too big ya, it's like personal project atau gimana, you don't have to actually buy a very expensive management project software ya. Tapi kalau skalanya nih ya, skalanya kelas perusahaan yang multinasional, itu aku nggak ragu, justru harus pakai kayak semacam SAP. Karena apa? Aduh, kalian bayangkan kalau kalian punya branch, ada 1000 branch, terus kalian harus mengelola proyek. Aduh, kalian bisa gila tuh kalau si softwarenya nggak sanggup untuk itu. Enaknya kalau si SAP, kelebihannya adalah salah satunya bisa multi project, benar-benar multi project banyak dan bisa saling terkait. Ya, makanya the price says their ability. Ya, aku sih ngerasanya gitu. Jadi it's worth it if you are doing a really large project.